Gimana rasanya kalau kamu harus bangkrut 18 kali dulu baru bisa sukses? Hari ini kita bakal kupas tuntas metode Berto, sebuah panduan yang mengubah total cara kita melihat kegagalan dan membuktikan kalau langkah paling penting itu ya cuma satu, mulai aja dulu. Nah, filosofi Berto ini dimulai dengan analogi yang unik banget. Intinya tuh simple, jangan kebanyakan mikir sampai nggak gerak-gerak. Hambatan terbesar kita seringnya bukan kurang persiapan, tapi takut buat melangkah. Kata Berto, masuk aja dulu ke kamar mandinya, urusan anduk ketinggalan itu bisa diteriakin nanti. Dan ini buktinya. Sebelum akhirnya sukses besar, Berto bangkrut 18 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 18 kali. Buat kita-kita, ini kan mimpi buruk banget ya. Tapi buat Berto, angka ini bukan catatan kekalahan. Ini justru peta harta karun menuju kemenangannya. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah 5 pilar utama dari metode Berto. Kita mulai dari kenapa kamu justru harus berani gagal, terus pentingnya lingkungan pergaulan, cara ngelepasin potensi terdalam diri kita, satu skill yang nilainya miliaran, dan terakhir, gimana caranya mulai dari hal paling simpel sekarang juga. Oke, bagian pertama, kita langsung hajar ketakutan terbesar semua orang yang mau mulai usaha. Gagal. Berto punya cara pandang yang radikal banget soal ini. Dia mengubah kegagalan dari tembok penghalang jadi anak tangga buat naik kelas. Nah ini nih yang bikin Berto beda dari yang lain. Dia benar-benar mengubah mindsetnya. Setiap kali bangkrut, dia nggak meratap tapi malah ngerayain seolah-olah menang piala. Yes, bangkrut nomor 7, checklist. Lanjut ke nomor 8. Dengan cara ini, gagal itu bukan lagi akhir dunia, tapi progres. Kok bisa sih orang termotivasi sama kegagalan? Jadi ceritanya gini, mentornya itu ngasih dia target, kamu harus gagal 7 kali. Jadi pas dia baru bangkrut 3 kali, dia mikir, wah target gue masih kurang 4 lagi nih. Aneh kan? Tapi justru target gagal inilah yang bikin dia terus maju, sampai akhirnya bisnis ke-8-nya meledak. Dan sejak itu, kegagalan sisanya cuma dianggap sebagai data dan pelajaran berharga. Oke, kalau mindset di dalam udah beres, Berto bilang kita harus lihat keluar. Ada faktor eksternal yang pengaruhnya gede banget, lingkungan kita. Karena menurut dia, dengan siapa kamu bergaul, itu bakal nentuin nasib kamu. Coba deh renungin, sekarang kamu ada di circle yang mana? Apakah di circle yang bikin capek, yang isinya cuma ngeluhin bos, gosipin tetangga, dan selalu bilang, nggak mungkin? Atau kamu ada di circle pertumbuhan, di mana orang-orang ngomongin proyek baru, berbagi pelajaran dari kegagalan, dan nanya, gimana caranya kita tembus 100M? Menurut Berto, pilihan ini nentuin segalanya. Jadi gimana caranya nemuin circle yang benar? Berto ngasih beberapa langkah praktis. Coba deh datang ke seminar bisnis. Manfaatin waktu makan siang buat kenalan sama orang baru. Dengerin obrolan mereka, isinya ngomongin target atau cuma gosip. Dan yang paling penting, sengaja cari orang-orang yang bikin kamu tertantang buat jadi lebih baik. Nah ini ada satu ide yang mungkin agak nonjok. Kata Berto, kalau kamu adalah orang paling kaya atau paling pintar di antara 5 teman dekatmu, berarti kamu ada di circle yang salah. Kamu harus cari lingkungan baru di mana kamu justru jadi yang paling miskin. Karena cuma disitulah ada ruang buat kamu bertumbuh. Oke, mindset udah, lingkungan udah. Sekarang waktunya kita ngelihat ke dalam diri sendiri. Berto percaya, di dalam diri kita semua ini ada monster potensi yang lagi tidur. Dan monster ini cuma bisa bangun kalau kita kasih tantangan yang kelihatannya mustahil. Coba deh bayangin situasinya. Jam 2 pagi, udah nunggu berjam-jam buat ketemu investor gede, terus dia nanya satu pertanyaan gila. Kamu bisa nggak bangun 700 cabang tahun ini? Padahal waktu itu Berto baru punya 30 cabang. Secara logika, ini nggak masuk akal. Mustahil. Dan jawaban Berto cuma satu kata. Diucapin tanpa ragu sedikit pun. Bisa. Dia nggak tahu gimana caranya. Rencananya belum ada. Tapi saat itu juga, yang penting bukan lagi gimana caranya, tapi komitmen buta buat bilang ya ke target yang mustahil itu. Nah, inilah yang Berto sebut monster batin. Potensi luar biasa yang tiba-tiba keluar pas kamu bilang iya sama tantangan gila. Itu seolah-olah maksa otak kamu buat nyari jalan keluar yang nggak pernah kamu pikirin sebelumnya. Dan hasilnya, 700 cabang itu beneran berdiri dalam setahun. Monsternya udah bangun. Tapi gimana caranya bisa bilang ya seyakin itu? Gimana cara bangun jaringan yang tepat? Dan gimana caranya mengubah pola pikir tentang kegagalan? Ternyata menurut Berto semua itu akarnya cuma satu. Ada satu keahlian fundamental yang jadi kuncinya. Komunikasi. Bahkan sekelas Warren Buffett aja setuju kalau ini adalah skill paling penting buat sukses. Kalau kamu jago komunikasi, kamu bisa jual apa aja, ke siapa aja. Kamu bisa meyakinkan investor, bisa mimpin tim, dan bisa ngejelasin visimu dengan gamblang.
Dan prioritas Berto ini kelihatan jelas banget. Dari semua pelajaran yang ada, dia cuma menekankan 3 hal ini buat anak-anaknya. Bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, matematika buat logika berpikir, dan public speaking buat kemampuan meyakinkan orang dan nyampein ide. Ini bukti nyata betapa pentingnya komunikasi buat dia. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bahas konsep-konsep yang gede banget tadi, Berto narik semuanya kembali ke titik awal yang super praktis. Sesuatu yang bisa dilakuin siapa aja hari ini juga. 2 miliar rupiah sebulan. Itu penghasilan seorang ibu-ibu yang Berto kenal. Dan kerjaannya cuma bikin video afiliasi simple. Cuma nge-review barang-barang di rumah, kayak spray atau jemuran baju. Ini bukti kalau peluang raksasa itu seringnya ngumpet di hal-hal yang kelihatannya sepele. Terus, kenapa nggak semua orang lakuin ini? Menurut Berto, masalahnya bukan karena susah, tapi justru karena terlalu gampang. Kita cenderung ngeremehin hal yang simple, dan percaya kalau sukses itu harus diraih dengan cara yang rumit. Keyakinan inilah yang justru jadi tembok penghalang terbesar kita. Berto mecahin ini jadi 3 langkah yang gampang banget. 1. Cari barang apa aja di rumahmu. Tatakan piring, sapu, pulpen, apa aja. 2. Rekam video review singkat pakai HP. Ngomong aja kayak lagi cerita ke teman. 3. Upload, terus kasih tulisan link di bio atau link di bawah. Udah, sesimpel itu. Nggak ada lagi alasan buat kamu mulai. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan ini. Nasihatnya luar biasa sederhana, bisa dilakuin sama siapapun yang punya HP. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kenapa kamu belum mulai juga? Mungkin jawabannya ada di monster batin yang masih tidur, atau mungkin di circle pergaulan yang nahan kamu. Pilihannya ada di tanganmu sekarang.